With you, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Yeah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau dan kepada segenap keluarganya. Kebetulan yang kita hauli hari ini adalah keluarga Rasulullah. Namanya Syekh Abdul Qadir Jalani bin Musa Jangki. Itu Sidin, Abah Sidin dari Sayyidina Hasan, Ibu Sidin dari Sayyidina Husain. Memang Sayyidina Hasan ini langka di daerah Tanah Bumbu aja bisa hampir kerja dari Sayyidina Hasan. Mana ada aja mungkin daerah mana tahu kita lah, karena Sayyidina Hasan ini langka. Nah, yang dari Sayyidina Hasan itu bangsanya Al-Qadri, Al-Hasani. Jarang ada sini. Kalau Al-Idrus dari Sayyidina Husain, Al-Attas dari Sayyidina Husain, As-Segaf dari Sayyidina Husain, Hashim juga dari Sayyidina Husain. Kebanyakan dari Sayyidina Husain. Nah, kalau yang dari Sayyidina Hasan itu langka. Maka dikatakan yang turunan dari Sayyidina Hasan itu adalah Sayyidina Hasan itu katanya mulai parut pusat ke atas itu mirip lawan Rasulullah, turunan Sayyidina Hasan. Maka buah Sayyidina Hasan itu gagah-gagah, tampan-tampan manusianya, karena mulai pusat Rasulullah naik ke atas. Nah itu. Tapi kalau turunan Sayyidina Husain itu dari pusat ke bawah, dari pusat ke bawah. Cuma karena dari pusat ke atas Sayyidina Hasan talangka, katanya banyak manusianya. Tapi kalau buat Sayyidina Husain mulai pusat ke bawah. Nah ada pas kan sentranya di bawah ini ada. Nah jadi terbanyak sih bilang, terbanyak dari Sayyidina Husain itu terbanyak sedikit mirip lawan Rasulullah. Berarti banyak turunannya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ke pusat ke atas katanya. Jadi terlangkah sedikit lah. Tahu banyak pusat ke bawah. Itu pas yang podale juga tuh lah. Pusat ke bawah itu pas yang podale. Membuka pintu rezeki. Mudahan nyamannya kayak ini, nyaman kayak ini rezekiku. Maka memang kita disuruh bersedekah. Nah, Habib Abdullah Ali terus dalam sehari jangan lepas sedekah. Walaupun sedekah kita hanya sebesar halar semut, kata Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sagram bin Abdurrahman Segaf. Nah, sedekah itu di setiap hari kalau bisa diamaliahkan ini. Mun kana kawai juga bersedekah secara zahir, ya sedekah manuai, sedekah di rumah. Karena dia kalau disedekahkan nih, sedekah duit kada kawa yang nilai senyum orang kada kawa aja senyum kan sedekah, karena muha alih senyum. Tapi padahal bagus senyum lah. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara engkau bagian daripada sedekah. Jadi kalau pengen bersenyum orang, sedekah tiap hari biar kau senyum. Bukanlah karamah yang terbesar orang yang bisa jalan di banyu, terbang di udara, atau orang sakti-sakti. Bukan itu kata Habib Ali Shahibul Maulid. Bukan orang terbang jalan di banyu itu karamah terbesar. Itu kata Habib Ali adalah perkara kecil. Itu biasa. Tetapi kata Habib Ali, karamah terbesar adalah orang yang bisa melaksanakan perintah Allah dan orang yang bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati kalau kita kada bisa terbang, kada bisa berjalan di banyu, ada sakti, kada apa-apa. Yang penting perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Itu aja. Kalau anggaplah saya sekarang ini saya punya kalamah misalnya, saya bisa terbang di udara, berjalan di air. Hari ini, besok tes tenggelam sudah besok. Karena besok saya yang pengen. Kalau ini hari ini saya dikasih kalamah oleh Allah Taala. Yang namanya karamah amrun khariq lil 'adah yuzharu ala yadil wali. Yang namanya karamah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan dinampakkan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan di dalam kitab lain mengatakan namanya wali wa huwa yatawallu shalihin. Namanya wali adalah orang yang mensifati sifat orang soleh. Itu aja. Ya kadang-kadang melihat pina sakti, pina hebat toh. Bisa wali nih, kada mesti lah. Nah, boleh jadi orang wali itu kadang-kadang bilang kalau diketahui kewaliannya mereka lebih hakun meninggal. Satu kitab saya pernah baca, ada seorang wali. Nah, dan dia seorang budak, orang yang bukan merdeka.
Nah, ketika itu katanya ketika dia malam, dia berucap dalam doanya, demi cintamu kepadaku. Kalau kita kan demi cintaku wahai Allah Ta'ala kepadamu wahai Allah Ta'ala. Ini budak bilang demi cintamu kepadaku. Jadi jartuannya berarti ini budakku ini seorang wali min awli Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia mencintai, dia dicintai. Lalu orang itu mendengar, wali ini mendengar, lalu dia bersujud, berdoa, ya Allah ambil roh saya ya Allah Ta'ala. Ketika dibalik itu orang meninggal sudah. Karena diketahui akan kewaliannya. Kalau kita ketahuan kewalian kita, nah himung kita. Cagaran banyak datang macam-macam ke rumah lah. Nah jangan masuk rekening macam-macam, rekening masuk nih. Orang tahu seorang wali. Nah kalau orang zaman dulu ketahuan kewaliannya, langsung minta dimatikan supaya tidak merusak niat awal. Sama kanakan itu, nah kanakan itu kalau lagi halus menangis, dibari motoran, dibari tembak-tembakan, dibari pulsa data. Gak tahu juga anak pulsa data bari lah. Nah tapi kanakannya dibari motoran, duit kalau mengambil dia menangis. Tetapi setelah dikasih air susu ibunya, teteh ibunya, dia ngambil, dia hampir menangis. Karena tujuannya tadi hendak menyusu, tapi kada paham. Yang kuitan bari susu mamanya, motoran diambilnya, tembak-tembakan diambilnya, yang lain-lain diambilnya. Soalnya dibari motoran, susu mamanya dapatnya. Nah, jadi was-wasnya cobaannya macam-macam. Nah, dihimungi macam-macam. Pada tujuan aslinya adalah hendak menyusu. Nah, jadi kalau kayak itu kita apa itu segala sesuatu itu ambil tujuan awal. Maka pesan Habib Segaf bin Abu Bakar Al-Aidarus mengatakan, kalau kita ini anak berangkat jadi tujuan simpang, harus simpang, jangan belok-belok mana-mana. Kalau belok lain-lain, nah lapas kita gitu. Jadi istiqomahkan. Kemana kita nak berangkat kan kata Habib Segaf bin Abu Bakar Al-Aidarus, simpang, jangan tembak ke pusat dulu, jangan. Tujuannya ke sana sampaikan. Setelah itu hanya pindah kemana silakan. Nah, apalagi kita berucap aku hendak ke sana aja, tapi belok kita ke sini dulu ke sana, jangan. Jaga hati, itu menjaga dulu pandiran, dijaga. Dan ia manugerahi dengan berbagai keistimewaan yang terlalu luas untuk dimuat di dalam berbagai lagi mereka diberi mahkota sifat istiqomah. Karena istiqomah, al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Istiqomah ini melebihi daripada 1000 karamah. Satu karamah aja tumbuh sebagai tandan, ini kalau istiqomah 1000 karamah. Apa? Lebih afdal istiqomah ketimbang 1000 karamah. Nah, jadi kalau amalan itu berapa pian biasa mungkin 100 selawat pian baca, amalan kan 100. Kalau bisa jangan putus-putus. Nah ada amaliyah itu sampai saat dalam kitab ada saya baca Karang Guru Menawar, orang yang mau sampai kepada Allah lewat jalan Rasulullah, tapi lewat asma'nya Rasulullah dengan salawatnya, bersalawat kepada Rasulullah, dalam 2 tahun itu orang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Karangan Guru Menawar 2 tahun biar beramalan itu bisa sampai kepada Allah ta'ala 2 tahun aja. Tapi amalannya apa? Yang digawi guru dalam cantung. Apa salawatnya? Salawat ummi namanya. 10.000 sehari. Bisa kan ada kau berchattingan lagi? 10.000 sehari selama 2 tahun. Dalam 2 tahun biar sampai kepada Allah Ta'ala lewat jalan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi guru dalam cantung pas datang keluarga Nabi, lalu sini keluar, Beb izin dulu Beb lah melaksanakan tugas lawan datubian. Yang dibaca asma salawat bacaan, yang datang salawat bekungan. Ikung salawatnya. Karena kita sembahyang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah berkah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Orang itu tidak akan diterima sembahyangnya kalau tidak dibuat keluarga Nabi Muhammad ketika tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sudah naik berdiri ke bentuk rakaat ketiga dan keempat. Tapi rakaat keempat salat zuhur harus dibuat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahiyat akhir
baru diterima sembahyang orang tersebut. Nah itu, jadi kita harus tahu juga yang salawat asma lawan salawat bengkungan. Ya. Setelah itu melanjut lagi ke dalam, melanjutkan salawat yang 10.000 sidin itu dalam sehari. Nah, jadi istiqomah itu penting lah. Yang namanya istiqomah qalil lakin dawam. Yang namanya istiqomah sedikit tapi rutin. Itu nama istiqomah. Untuk selalu menjalani jalan petunjuk dan kebenaran. Wa anjalahum hadratul wa tilawm wa jalahum aimata yahduna man sabaka lahum as-sa'ada wa zulfa wa husnul ma'ab. Artinya dan lagi ia menempatkan wali-walinya pada kedudukan yang sangat dekat dengannya. Lagi Allah menjadikan mereka sebagai pemuka-pemuka agama yang berhasil meraih kebahagiaan kedekatan Allah. Bahagia mereka, kenapa bahagia? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembali yang terbaik. Wa asyhadu an la ilaha illallah man abada ibadatan ala muqtadis sunnah wal kitab. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, kesaksian dari seorang yang selalu mengabdi kepada Allah sesuai dengan sunnah dan kitab. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluh miftahu kulli bab wa mujri tajratil hadratil karimil wahhab. Artinya, dan aku juga bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya, pembuka semua pintu. Nah, jadi Rasulullah itulah katanya pembuka semua pintu yang dapat mengantarkan seseorang sampai ke hadrat Allah. Jadi kalau orang hendak sampai ke Allah Ta'ala lewat pintu-pintunya Rasulullah SAW. Jangan lewat kita, lewat Rasulullah. Entah itu dengan asma'nya Rasulullah, dengan salawatnya Rasulullah yang dalam jangka 2 tahun membaca salawat ummi 10.000 sehari, atau dengan orang Rasulullah. Orang Rasulullah itu katanya ada orang yang ada hubungan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah kita. Karena dulu ada orang itu selama 40 tahun berkhidmat lawan keluarga Nabi, tidak minta apa-apa sama keluarga Nabi. Kita kadang-kadang 5 tahun aja lawan keluarga Nabi, macam-macam diminta sudahlah. Itulah inilah Bib, ada mana cara sembahyang, mana Bib cara tasbih, mana ini macam-macam diminta. Ini orang-orang berabai. Orang berabai ini katanya 40 tahun berkhidmat melayani seorang Habib. Nah, tetapi tidak minta apa-apa sih dia. Dan kita 40 tahun itu was-wasnya besar. Mun kurang-kurang hati bisa nggak itirat Habib apa ini ya? Macal banar ya, macal Habib benernya. Siapa tahu kita diuji sidin aja lah. Nah, ini orang 40 tahun berkhidmat lawan Habib tidak minta apa-apa. Ternyata ini orang tertidur, dalam tidurnya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmatnya berapa? 40 tahun. Hanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya adalah Rasulullah bilang, "Terima kasih engkau sudah berkhidmat kepada keluargaku," jalla Rasulullah. Itu orang bangunnya dalam kondisi sujud bangunnya. Orang guring bertelantang misalnya lah, ini sujud bangun. Kira seakan yakzah, akan melihat Rasulullah, langsung dalam kondisi bangunnya dalam kondisi sujud, mensujudi akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi katanya aku bahwa junjungan kami ini dikatakan bahwa tiada Tuhan yang disembah. Wa syadallah, artinya dan aku juga bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, pembuka semua pintu yang dapat mengantarkan seseorang sampai ke hadrat Allah yang maha pemurah lagi maha pemberi, sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga salawat dan salam. Yang namanya salawat itu artinya adalah rahmat. Jadi kalau pengen banyak dapat rahmat, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi dulu dan cantung itu like kastibol. Itu orang yang berselawat itu seperti main bola kasti. Jangan gundalan dilempar ke dinding, itu bola akan kembali kepada orang yang melempar. Apa kata Rasulullah? Man, di dalam kitab Azkar dikatakan, man shalla alayya salatan shalla biha ashran. Barang siapa yang Nabi salawat kepadaku sekali, dibalas Allah 10 salawat. Apa itu salawat? Salawat itu artinya adalah rahmat. Jadi itu orang satu salawat dibacanya
dapat rahmat 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan siapa meriwayatkan ada siapa baca salawat kepada Nabi 10 dibalas Allah 100. Siapa yang baca salawat 100 dibalas Allah 1000 salawat. Siapa yang baca 1000 salawat tidak diharamkan jasadnya, tubuhnya daripada api neraka 10.000 sehari. Nah itu haram tubuhnya. Kan apa yang jadi haram tubuhnya? Berarti orang itu cinta lawan Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti sering-sering menyebutnya. Karena dia cinta lawan Rasulullah, maka nanti bersama Rasulullah. Karena orang Badui datang kepada Nabi menanya mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan itu hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Ma'addat talaha, apa yang kau siapkan wahai orang Badui untuk menyambut hari kiamat? Karena kan Pak Bu, bila ujian online terus jarang gurunya. Kamu betapa bila ujian di ruangan, siaplah lawan ujian. Nah itu bahasa kita. Ini orang tadi nanya sama Rasulullah, orang Baduy, orang pedalaman, tahu biasa. Orang kalau bahasa kita orang bukit nanya sama Nabi. Tetapi Nabi tetap melayani orang tersebut. Kalau kita kan orang biasa, sana lah. Ada level. Nah, jangan sampai kita kayak itu orangnya lah. Rasulullah semua orang dihargai Rasulullah. Begitu juga kelakuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini katanya duduk dengan orang-orang miskin sampai-sampai membersihi pakaian orang-orang miskin. Pada wali, Sultanul Aulia, pemimpin segala wali, tetapi kelakuannya suka sama orang miskin. Sampai-sampai duduk sama mereka dan membersihi pakaian orang miskin. Kalau kita gengsi, membersihkan apa manfaatnya seorang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani malah kalau pejabat datang di Sidin, kalau pejabat datang katanya Sidin datang langsung masuk ke kamar. Kalau kita pejabat datang langsung kita sambut, biasa gitu kan. Nah harapannya kita ada sesuatu yang luar biasa terhadap pejabat tersebut. Tapi kalau saya Jailani kalau datang pejabat Sidin masuk kamar, setelah duduk pejabat baru Sidin keluar. Nah itu kelebihan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, luar biasanya lah. Jadi Sidin suka sama orang miskin. Nah jadi ditanyakan, lalu nanya, wahai apa yang kau siapkan menyambut hari kiamat wahai orang Baduy? Apa jarang Baduy? Kadang mengesahkan zakatnya, kadang mengesahkan sembahyangnya, kadang mengesahkan sedekahnya, kadang mengesahkan amal baiknya, kadang mengesahkan itu. Kadang mengesahkan yang amal-amalnya, kadang hanya dikatakan qala uhibbullah wa rasulih, aku hanya cinta Allah dan Rasulullah. Itu aja dia bilang. Aku hanya cinta Allah Ta'ala dan Rasulullah. Itu dia bilang. Apa kata Nabi? Anta ma'amman ahbabta. Engkau ya Rasulullah bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena dia kalau uhibbullah wa rasulih, aku hanya cinta Allah dan Rasulullah. Kalau orang cinta Allah, berarti apa yang diperintah Allah dikerjakan. Apa orang yang cinta Rasulullah, arti amaliyah yang diajarkan Rasulullah, itu orang melaksanakan, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya, atau dia tidak memisahi dirinya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah selalu dibawanya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka itu saya di dalam manaqibnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin itu diceritakan, saya kata Habib Ali pernah berlawanan hawa nafsu saya melawani hawa nafsu saya. Itu ketika mau baju hendak memakai tangan kiri, tapi kukarasi hawa nafsu ini sih usahakan memakai tangan kanan dia sendiri. Nah jadi keingatan kalau anak gawe itu kalau mau pakai tangan kiri pindah ke tangan kanan. Ingat lawan Habib Ali, melawan hawa nafsunya. Hadirkan Al Habib Ali di dalam diri kita, atau hadirkan Rasulullah di dalam hidup kita, supaya apa yang kita lakukan sebagaimana dilakukan orang-orang yang soleh. Al Habib Ali mengatakan juga, mengatakan kisah orang-orang soleh dikisahkan kepada orang Islam, itu iman orang Islam itu akan bertambah. Itu tadi tujuan kita baca manaqib lah ini. Ulun kalau ceramah bicarakan langsung aja lah kita manaqib, langsung ceramah gitu aja lah. Tabarukannya kita manaqib situ saya untuk aja nih.